وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Orang sholat biasanya di masyarakat kita kan itu diajarkan di sekolah memang dulu, buku-buku yang dulu yang lama, tapi sekarang sudah revisi Pak sebagian. Iya, ada kadang orang sholat, ya kalau mau sholat usolli. Usolli. Ini lafaz apakah ada diajar oleh Nabi SAW? Lafaz usolli ini, kalau kita bertanya ada enggak? Pertama ada dua sisi pembahasan terkait dengan niat. Niat di dalam sholat itu syarat sahnya sholat. Tidak ada sholat tanpa niat. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kita mungkin hafal semua, sudah dengar sering. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya kalau tidak niat, tidak ada didapat. Jadi dalam sholat harus niat. Itu syarat sah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah niat ini ada lafadznya? Itu pembahasan berikutnya. Tidak ada perselisihan ini, masalah niat harus. Tapi apakah ada lafadznya? Juga tidak ada perselisihan, tidak ada lafadznya. Karena Nabi tidak ada mengajarkan lafadz niat. Lafadz niat. Bahkan para ulama agak keras sedikit terkait dengan orang-orang yang melafadzkan niat ini. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau berkata, "Al-lafidz bin niyati mubtadi'un jahilun dol." Orang yang melafadzkan niat itu dia telah melakukan bid'ah, bodoh, sesat. Ucapan ini keras. Ya, ucapan ini keras. Kenapa dikatakan bodoh? Kan dia tidak tahu agama. Tidak ada diajarkan di agama melafadzkan niat. Itu yang pertama dikatakan bodoh. Dikatakan dia bid'ah karena tidak ada juga dari Nabi SAW. Karena semua yang tidak diajar oleh Nabi bid'ah. Kalau dilakukan dan disandarkan ke agama. Dikatakan juga dol, sesat, karena tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Bahkan orang yang melafadzkan niat itu di setiap apa yang dia mau lakukan itu dianggap kurang akal, kurang agama. Sama masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang melafadzkan niat kurang agama, kurang akal. Kurang agama maksudnya karena dalam agama tidak diajarkan, kemudian dia lakukan. Kurang akal, coba antum perhatikan kalau ada orang mau makan. Setiap dia mau makan, saya berniat untuk memasukkan nasi ini ke mulutku karena Allah. Punya. Mau lagi? Oh, saya lagi berniat. Kalau antum dengar orang begitu, setiap suap dia ucapkan. Apa antum bilang? Pasti antum bilang. Betul nggak? Pasti begitu. Ini namanya kurang akal. Itu namanya kurang akal. Mungkin bisa dipahami. Ini walaupun agak keras ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi begitulah hakikatnya. Begitulah hakikatnya. Terkait dengan masalah niat. Ya, mereka buat itu Pak, karena Nabi bilang harus niat. Berarti harus ada lafadznya. Enggak harus. Karena kalau tidak diajarkan untuk dilafadzkan, kita tidak lafadzkan. Tapi yang diajarkan untuk dilafadzkan, kita harus lafadzkan. Kalau tidak lafadzkan, tidak sah. Kalau tidak dilafadzkan, maka tidak sah. Ini wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.